Hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 47. Selamat malam, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-47. Kita baru mendengarkan dua lagu. Tadi ada Lelaki Buaya Darat dari Ratu, kemudian ada Zimzalabim dari Red Velvet sebagai lagu kedua dan ketiga di episode ke-47 dari Weekly Midnight Radio. Sementara itu tadi di chatroom sebenarnya saya lupa menyapa di awal karena agak pusing, agak puyeng sedikit dari tadi, kayaknya agak kacau balau sedikit. Tadi ada Garlic Bread SR di awal, tapi ternyata belum ke reset, jadinya nomor 2. Kemudian ada Dadang, lalu ada Glovin, lalu ada Angkirokun, serta ada Kapten _Ozen. Dan sudah ada pertanyaan dari Kapten _Ozen. Nanti akan kita tanyakan ya, setelah kita masuk ke segmen pertama. So ya, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang artis atau penggambar di twitch.tv. Dadang, A-nya itu ada 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, iya Dadang. Gak apa-apa Bang Adli, saya biasa jadi nomor 2. Seharusnya tadi nomor 1, tapi karena saya tadi belum riset jadinya keganti, begitu kira-kira. Saya kira seperti itu. Sementara itu, sebelum masuk ke segmen pertama, seperti biasa, mungkin ada yang masih belum bertemu dengan Dadang sebelumnya, atau mungkin belum familiar dengan channel Dadang sebelumnya. Jadi saya sudah mengkompilasikan satu kompilasi yang menggabungkan beberapa video atau klip dari channel Dadang selama perjalanan streamingnya di Twitch selama ini. So ya, sebelum masuk ke segmen pertama, hello. Mari selamat menyaksikan beberapa video berikut ini. Bentar ya. Akhirnya keluar kota lagi. Kita dapat melihat matahari setelah gelap-gelapan. Iya, Nero, I'm so Hey guys, kita lihat di sini ada legendary hit ya, legendary chair. Ingat guys, jangan judi. Naon ujuk-ujuk judi. Open slot judi. Oh, kalau chemistry di mana biasanya mainnya? Di HP kah atau di Switch, komputer, emulator, apapun? Sebut semuanya. Pakai Switch juga. Oh. Tuh Din, boleh tuh bagi-bagi. Boleh tuh nanya-nanya ke Kak Misteri ini. Oh ya, Kak Misteri ini pemain Pokemon Unite juga. Jadi kalau kalian suka main kena. Nah udah, ini beneran dah. Tidak ada yang bisa kabur dari cengkramanku. Kamu mah gak forever 21. Kamu mah forever in my heart. Ini. Jadi itu ada apa ya? Ada bayangan rambutnya. Aku lupa di mana ya. Hampir saja. Mantap. Kepencet guys, kepencet. Welcome yang baru datang guys. Sakit aja, maaf ya, kenapa kita? Aduh. Minasan, konnichiwa. Watashi wa Eis desu. And this is for you. Ara. Udah ya. Kesel ya. Dirempuk begituan pusing ya. Yap, sudah habis ternyata. Sebentar ya.
Yap, semoga dengan klip-klip tadi bisa menggambarkan kira-kira channel Dadang seperti apa. Meskipun mungkin lebih dikenal dengan artis atau streamer yang mostly menggambar beragam hasil karya seni di streamingnya, tapi Dadang juga memainkan beberapa game. Sebentar ya, mari kita masukkan suara Dadang biar kedengaran. Selamat malam Dadang. Selamat malam. Oke. Iya, kira-kira dengan klip-klip tadi semoga bisa memberikan gambaran ya kira-kira seorang Dadang itu seperti apa. Dan bukan hanya selaku streamer artis doang, tapi juga stream yang lain-lainnya. Semacam beberapa game yang ditampilkan tadi ya, seperti Pokemon Unite dan lain semacamnya. Selamat malam BTW. Ada Captain Response Ozen, ada Dadang, ada MPA in Live, ada Angkiro Kun, ada Garlic Bread SR. Oke. Halo. Baik, sebelum masuk ke segmen pertama, Get to know more about Dadang. Seperti biasa, mau mengingatkan kembali, kalau misalnya ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya 369 channel point, 189 channel point saja via Spotify. Atau kalau misalnya ingin bertanya ke Dadang, bisa 99 channel point via teks di chatroom atau 369 via audio kalau mau ngobrol langsung dengan Dadang. Baik, ada request lagi, nanti akan kita putarkan setelah segmen ini ya. Sementara itu ada pertanyaan dari Captain Ozen, akan kita tanyakan nanti ya setelah selesai perkenalan singkat di awal. Baik, seperti biasa di Get to know more about Dadang di malam kali ini nanti akan dibagi menjadi 3 segmen seperti biasa. Ada perkenalan terlebih dahulu, introduction serta sneak peek dari Dadang sendiri. Lalu ada stories, kisah-kisah di balik Dadang streaming selama ini dan perjalanannya. Kemudian nanti di sesi terakhir akan ada trivia serta closing mark. Baik, aman Dang? Aman. Oke, kita masuk kalau begitu ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Mari, silakan Dang, perkenalan dulu mungkin username Twitch-nya apa, kemudian dipanggil dengan apa, area tempat tinggal, umur dan kesibukan. Oke, salam kenal sekali lagi buat kalian yang udah datang ke sini juga terima kasih ya udah datang ke sini, dan sekali lagi kalau belum kenal salam kenal, nama saya Dadang. Di Twitch tuh username-nya Dadang dengan A-nya 5 ya. Dan itu sudah memunculkan pertanyaan dari Captain Ozen tentunya. Betul. Nanti kita jawab ya, Nah, untuk panggilan sendiri sebenarnya macam-macam ya. Aku cukup dikenal dengan berbagai macam variasi panggilan. Salah satunya ada yang bilang krokodang. Betul. Tapi aku nggak buaya loh. Terus ada lagi panggilan yang lain, Dang biasanya ya, yang panggilan yang lain tuh Dang, dan ya sekitaran situ aja kalau untuk panggilan. Nah, untuk asal sendiri, kalau untuk asal aku gak bisa sebut spesifik wilayah, tapi aku berasal dari Jawa Barat. Makanya kadang-kadang aku kalau ngomong tuh kecampur bahasa Sunda guys. Jadi kalau misalkan aku ngomong bahasa Sunda, maafkan aku, ingetin aja. Begitu. Oke. Udah sih itu Adli. Kesibukan sehari-hari apakah? Apakah hanya selaku penggambar artis saja atau ada kesibukan lain kah di belakang layar? Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya seperti yang kalian tahu, aku biasa ngegambar ya, namanya juga artis gitu ya. Jadi aku nyari komisionan, kayak aku kan kadang ngepost ya di Twitter gitu kan, ini aku lagi buka komis, aku lagi apa gitu, terus ini ada ini nih gitu. Udah gitu selain itu juga sebenarnya aku biasanya jadi asisten komikus gitu. Jadi aku bekerja sebagai yang asis para orang-orang yang bikin komik gitu. Dan itu aku sudah lakuin udah cukup lama, sekitar 8 tahun 8 tahun gitu ya jadi asisten komikus, meskipun tidak selalu ada jobnya ya. Udah gitu aku juga kegiatan sehari-hari yang lainnya di belakang layar biasanya mendesain. Jadi aku ada job freelance atau komisionan juga, itu ngedesain entah itu poster, logo atau apapun kebutuhan yang dipesan oleh dari pihak si yang mempekerjakan aku sebagai freelance di sana gitu ya.
Ini as in kamu kan aku nyinggung sedikit ya. Ini kan karena Ya, bilangnya boleh. tadi selaku artis itu 8 tahun art dan jobnya dibilang tadi bilangnya tidak selalu ada. As in berarti kamu teh per project based begitu kah? Iya, jadi aku kadang-kadang di kontraknya tuh dari awal sampai akhir komik itu tamat, udah gitu belum tentu orangnya itu mau nge-hire lagi atau bikin komik lagi gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau misalkan komiknya udah beres, well, aku nunggu ada kerjaan lagi yang lain gitu. Atau emang langsung udah dapet, atau aku emang lagi double job, triple job atau 4 job gitu. Aku pernah sampai 5 komik waktu itu. Dan itu cukup cukup melelahkan. Cuman emang gacor duitnya gitu kan. Namanya juga 5 komik gitu. Cuman ya itu, jadi emang nggak selalu dapat guys, nggak selalu dapat. Kayak aku sempet nggak setahun setengah nggak dapat sama sekali proyek komik. Dan aku itu fokusnya ke komisan gambar jadinya gitu. Ini boleh tidak ya kalau ada tidak ya situs resmi pribadi gitu kayak portfolio kalau misalnya siapa tahu ada yang kepo karena ada beberapa yang juga artis kan kayak Roti Sepan di YouTube itu artis juga meskipun Betul. tidak ada situs portfolio tapi kan bisa dilihat ya hasil karyanya di Twitter. Apakah hanya di Twitter saja kah? Aku sebenarnya lebih fokus di Twitter kalau untuk persona Dadang ini ya. Karena kalau misalkan yang IG, kalau aku ada IG Instagram ada, tapi aku Oke. jarang pakai. Kedua, aku ada Instagram tuh 2. Yang satu lagi tuh pakai yang asli, username asli gitu kan. Nah, itu tuh di situ ada juga karya-karya aku yang sebelumnya. Cuman ya nggak nggak aku share lah kalau soal itu, takutnya ketahuan juga gitu. Aku jarang pakai IG, tapi biasanya aku ngepost di Twitter gitu. Memang jarang ngepost sih. Berarti kalau misalnya pingin lihat portfolio yang udah kamu kerjain selama bertahun-tahun ke belakang hanya bisa via Twitter, gitu kah? Vigen juga bisa. Vigen juga bisa. Bolehkah minta linknya? Baru mungkin bisa aku pin di chat begitu. Boleh. Bentar ya, aku lupa mana ya. Terus tadi kayaknya ada yang mau kutanya terkait dengan ini. Apa ya? Aku lupa. Aku langsung di chatnya Kak Adli aja kah? Atau Boleh. Oke, di stream ya? Boleh. Apa ya yang mau aku tanyakan ya? Apa hayo? Sebentar aku pin dulu ya. Siapa tahu kepo. Karena ada beberapa yang artis kan dan aku nggak tahu. Ini kalau misalnya kamu dapat job, apakah itu dicari sendiri manual atau biasanya ada yang approach kah? Biasanya ya ini bukannya sombong ya guys. Ini bukannya sombong. Biasanya kalau aku nyari nggak dapet. Tapi kalau aku lagi diem aja malah dapet. Nggak ngerti aku juga. Serius kah? Kayak kalau aku pribadi kan aku kreator konten ya basically. Tapi kan aku kan konten yang aku bikin kan game ya. Dan itu kan basically aku punya 2 ya opsinya. Aku bisa approach ke mereka atau mereka yang approach ke aku. Dan itu work ya, basically both way. Kalau misalnya mereka approach aku mungkin bisa terima atau tolak. Dan kalau misalnya aku approach mereka juga bisa terima atau tolak. Kamu kalau misalnya kamu yang approach nggak diterima begitu kah? Sedihnya kayak gitu. Biasanya kalau aku yang nawarin tuh biasanya ya kayak waktu itu ya, aku nawarin jasa aku, udah dites, udah di apa gitu ya. Terus kayak orangnya udah excited gitu. Oh iya, ini ngerjainnya cepet ya, aku nanti kabarin lagi ya. Terus tiba-tiba maaf, ini dari manajer aku nggak okein. Jadi maaf ya Kak, nanti mungkin ke depannya kalau ada kesempatan kita bisa kerja bareng. Jadi kayak waktu aku nge-approach, aku nawarin, aku ceritain, aku ngasih lihat portofolio aku udah ngejalanin tes, aku udah ngasih pengalaman aku, istilahnya CV lah ya, CV-nya aku udah kasih gitu. Ini pengalaman aku di sini gitu. Tiba-tiba di kayak, aduh maaf Kak, ini aku nggak setuju. Aku nggak ngerti kenapa. Sampai temen gue ini bukan sombong ya guys. Temenku tuh ada yang bilang, kayaknya mereka takut sama lo. Takut kenapa? Takut bayarannya nggak bisa ditekan gitu. Takut bayarannya terlalu tinggi. Karena kalau dilihat kalau dilihat hasil dan portofolio dan juga pengalamannya itu, komiknya salah satu komik yang besar gitu. Jadinya meskipun aku nggak bisa share ya, karena
di komik yang besar itu pakai nama asli aku waktu jadi asisten. Jadi aku nggak bisa share gitu. Cuman kata temenku kayak gitu. Jadi kayak aku oke. Tapi biasanya kalau Oh, lagi nggak nyari justru dapat kayak oh ini nih aku lagi butuh orang yang kayak gini. Ah ke ini aja gitu. Jadi biasanya malah dapat kalau lagi nggak dicari gitu. oke. Power levelnya kegedean kata Bawang. Paham, paham, paham. Minder Ya gara-gara takut portfolio gitu. ya. Ya mungkin ya gitu. Awalnya kayak artisnya tuh udah kayak semangat gitu loh Kak. Iya Kak, nah ini cepet banget kerjanya nanti ini ya aku hubungin lagi ya. Semoga kita bisa cepat kerja sama bla bla bla. Ujung-ujungnya manajernya gak setuju gitu kan kayak Oke. Nanti mungkin aku tanya-tanya lagi mengenai ini ya. But oke anyway, ada pertanyaan tadi dari Kapten underscore Ozen. Ini aku tanyakan ya. Ada pertanyaan dari Kapten underscore Ozen tadi. Kenapa Dadang A-nya 5? Apakah itu inisial pacar-pacarnya Dadang? Hashtag krokodang. Oke, gini, itu bukan pacarku ya. Tolong ya, masa pacarku semua depannya A gitu ya. Ngeri banget deh. Siapa Terus tahu ada kan 5 ya? lagi. Enggak guys, aku aslinya nggak buaya, itu gimmick doang kok. Tapi aku juga nggak bukan. Tar, bukan berarti aku mengakui aku buaya ya. Aduh salah ngomong. Terus ini mungkin berkaitan dengan pertanyaanku selanjutnya juga. Apakah arti dibalik Dadang dan kenapa A-nya 5 sesuai pertanyaan Kapten Ozen? Oke, kenapa hanya 5? Pertama, waktu aku pertama kali bikin bikin username ini, aku ceritain di balik nama Dadang dulu ya. Nama Dadang itu sendiri sebenarnya panggilan dari temenku waktu aku masih kuliah gitu. Nah, karena keseringan sama dia dipanggil pertamanya Handang itu yang aku pakai di Pokemon Unite ya namanya ya. Iya, Namanya kelihatan. pertama tuh Handang gitu ya. Handang, terus dia manggilnya Dang, terus kan Dang Dang Dang, terus lama-lama Dadang gitu kan. Oke. Terus lama-lama teman-teman yang lain jadi manggil itu juga sampai akhirnya gak ada yang manggil nama asliku lagi. Dan itu jadi terkenal, akhirnya jadi trademark aku pakai juga buat jadi nama artis aku, sekalian aja jadi nama streaming gitu ya. Jadi aku pakai nama Dadang. Nah, the problem is yang namanya Dadang di Twitch itu banyak. Masa? Terus aku mikir, iya banyak. Nah, aku Siapa? mikir ada waktu itu gak bisa aku pakai. Aku juga nggak ngerti kenapa. Aku coba gitu kan, kenapa Dadang nggak bisa? Ya berarti udah ada gitu kan. Ya udah aku coba mikir gimana supaya aku berbeda. Apalagi aku mulai mau stream gitu kan. Kalau aku mau stream berarti harus ada setting yang bisa bikin orang berkenan. Nah, aku langsung mikir gimana kalau misalkan Dadang tapi hanya banyak, jadi kayak ngegas gitu, Dadang gitu kan, Dadang. Nah, terus aku mikir, berapa banyak A yang harus aku tambahkan? Aku mikir lagi, gimana kalau pakai prime number? Soalnya aku mau jadi Dadang Prime, iya gitu kan? Ya itu ngide-ngide aja sih guys. Nah udah gitu ya udah aku jadinya Dadang, tapi A belakangnya ada 5. Dan aku biasanya bilang, kenapa A-nya ada 5? Karena aku mau jadi Dadang Prime, nah gitu. Oh, oke. Ini BTW Gitu. ada komentar di YouTube dari Roti Sepan. Cuma kamu Dadang yang kita tahu, Dang. Betul, aku rasanya tidak mengetahui ada Dadang yang lain. Siapa? Tapi aku pernah nemu dadang-dadang yang lain, guys. Ada dadang-dadang yang lain. Jangan Siapa? salah. Contoh? Ada waktu itu. Waktu itu ada apa ya? Dadang apa gitu aku lupa belakangnya. Terus aku udah ketemu tuh 3 dadang. 3? Iya, 3 dadang. Aku udah ketemu 3 dadang, guys. Jadi ya aku kan kadang main ke server lain gitu ya, ke channel lain gitu. Dan aku temu 3 dadang lainnya. Jadi pas streamernya manggil dadang tuh aku sama orang yang lain itu nyawut gitu. Gitu Oke. guys. Di komentarnya Aku Alkero namanya juga. Akun alternya Dadang. Serius, aku pribadi sih aku belum pernah bertemu dengan akun Dadang lain ya. Baru Dadang, kamu doang kayaknya aku ketemu Dadang. So kalau kamu bilang ketemu 2 akun lain, siapa ya? Oke. Ada. Jadi dadang apa sama dadang apa gitu. Aku udah ketemu 3 aja pokoknya. Yang satu lagi aku lupa dadangnya kayak gimana. Cuman waktu itu tuh kalau nggak salah campur sama huruf. Gitu. Oke. Terus itu aku mau tanya yang tadi dong. Handang, kenapa Handang? Han itu jadi gini di dalam
suatu game. Waktu itu aku sama temenku yang kuliah ini kan emang suka ngebahas game juga gitu ya. Nah, salah satunya tuh aku lupa Dynasty Warrior atau Samurai Orochi. Itu ada nama jenderalnya tuh namanya tuh Handang. Dibacanya Hantang gitu ya. Nah, itu tuh apa ya, dia ngejek aku kayak gitu, ah lu mah kayak ini nih ya, dia kayak ngejelekin karakternya tuh, nama lu nih kayak gini nih. Dan emang ada sedikit apa ya, kan aku Chinese gitu ya. Nah itu tuh dia ngasih nama itu karena si jenderalnya juga Chinese, jadinya begitu masuk gitu ke aku panggilannya Handang gitu. Karena unsur nama Chinese ku juga ada Han-nya gitu. Oke. Cuman aku nggak akan sebutin full ya. Oke, ini ada komentar beberapa di chat room baru mau nanya itu dari Dynasty Warriors atau bukan. Nah, itu udah terjawab. Oh, aku belum pernah main game ya kayaknya. Terus ada yang komentar juga ini Kapten Ozen, letnantnya Chow Chow tuh. Iya, dari fraksinya dia kalau nggak salah emang. Oke. Ada komentar juga nih dari Tobi dan Angkero. Ada Dadang 143, banyak Dadang. Terus ada aku dan Tobi Jawa. Ya kamu Jawa kan basically? Iya, Jawa asli kan? Siapa tuh? Kamu? Aku. Iya, papa mama juga Jawa kan? Jadi gini guys, aku nggak bisa bilang Jawa banget ya. Karena gini, papaku sendiri sebenarnya asli dari mainland. Kalian tau lah mainland apa ya? Cina. Iya betul, papaku tuh asli dari sana. Jadi aku tuh keturunan satu yang lahir di sini gitu. Dan kalau misalkan mamaku sih orang Sunda, literally Sunda. Kalau ini aku berani spill. Mamaku tuh asalnya dari Kuningan, deket Cirebon. Oke. Jadi aku kalau pulang kampung aku biasanya ke sana, guys. Terus itu kalau misalnya papa kesini kemudian ketemu mama begitu? Iya, ketemu mama. Udah gitu sebagai anak terakhir dari 8 bersaudara, ya itulah aku lahir di. Yes, aku 8 bersaudara, guys. Baik. Malam ini banyak fakta-fakta yang baru aku tahu. 8 saudara. Iya 8. Temanku juga ada sebenarnya di Padang yang 8. Dan dia anak ke-7 kalau tidak salah. Dan wow. Oke. Yang lahir di Jawa hanya kamu kah? Enggak, rata-rata kokoku juga lahirnya semuanya di sini. Kenapa? Kan mama orang sini ya. Oke. Jadinya ya papa ketemu mama di sini. Ya. Dan akhirnya ya punya anaknya di sini juga gitu. Dia nggak pernah pulang lagi ke sana kecuali ada urusan keluarga besar, satu marga. Jadi kan marganya besar tuh ya. Jadi ada kayak pertemuan keluarga tuh nah itu dia pernah sampai ke sana gitu. Karena dipanggil lagi gitu. Oke, kayak itu kan ya, kayak misalnya perkumpulan keluarga Lin atau Li dan Lim yang lain gitu-gitu kan ya? Iya betul. Aku nggak akan sebut margaku apa ya. Iya nggak apa-apa. Tapi bisa bahasa Cina? Sangat sedikit karena tidak dilatih dari kecil gitu. Bahkan bahasa Sunda pun aku sebenarnya latihan sendiri karena dulu tuh nggak boleh ngomong bahasa Sunda. Literally aku cuma boleh ngomong bahasa Indonesia guys di rumah tuh. Kenapa? I don't know why. Cuman apa ya, mungkin karena waktu itu di daerah gini. Kalau di daerah asalku di Kuningan itu ngomong bahasa Sundanya halus, ya kan? Nah, waktu pindah ke kota ini yang aku tidak akan sebutin, Sundanya tuh bukan Sunda yang kayak di Kuningan. Otomatis kayaknya untuk mencegah pengaruh buruk di nggak bolehin gitu. Bahasa dan logatnya beda. Beda banget. Oke. Ini komentar di chat room banyak tapi guys, coba tanya ya guys ya via channel point ya. Kayak yang bertanya anak kan itu bisa jadi fakta ya. Kan bisa ditanyakan ya. Iya, aku juga maaf jadi jawabnya di chat, sorry. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Anak ke-8 kayak dikomentari si Roti Sepan, Dedek Dadang. Terus berarti selama ini jadi dedek dong? Iya, aku tuh anak paling kecil guys. Anak bungsu. Oke. Dijawab lahir ini sama paling terakhir.
Enggak apa-apa. Dijawab oleh Bawang ini. Biasanya bahasa Sunda orang kota lebih kasar daripada bahasa Sunda di lembur atau pedesaan. Oh. Betul banget. Makanya waktu aku di kota itu sangat tidak perbolehkan ngomong bahasa Sunda ya, dan bahasa Chinese pun kayak bukan Mandarin yang diajarin di sekolah, tapi bahasa Hokkien. Jadi papa tuh pakainya bahasa Hokkien. Beda sama Mandarin yang ada di sekolah. Makanya aku suka bingung kayak oke. Hokkien ini aku lupa, tapi itu beda-beda kan ya. Aku kayak Ya. pernah dengar dari Cina Singapura, Cina Malaysia, Cina dari Thailand, Cina Hong Kong, kemudian Cina Taiwan. Itu beda kan. Hokkien itu yang mana kah? Hokkien tuh yang kayak orang marah-marah ngomongnya. Oh, tapi kamu Asli. tidak ngikuti. Enggak, aku nggak ngikutin karena aku jujur cukup tidak suka dengan bahasa Mandarin atau Hokkien juga. Kenapa? Karena susah. Aku lebih belajar bahasa Jepang dibanding belajar bahasa Hokkien, guys. Oke, sampai sekarang tidak ada rencana mau itu kah? Mau belajar bahasa Jepang? Kan bahasa Cina. Kan aku dengar kalau misalnya bahasa Cina itu lebih menjual ya, profitable sekarang. Nggak ada sih Kak Adli. Asli, aku paling ya dengar bahasa Mandarin tuh paling waktu Sinjahan doang, waktu Imlekan doang. Oh, oke. Angpau, xie caca. Aduh, angpon ala ya. Baik, aku lanjut ke pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari viewer ini. Toby Wan menanyakan, anak pertama umur berapa, Mang Dadang? Aku agak lupa. Lupa. Iya serius, karena 8 guys, 8. Meskipun ini sedikit sedih ya, tapi tinggal 6. Nah, meskipun tinggal 6 guys. Meskipun tinggal 6, itu aku harus ngapalin semuanya tuh bingung. Ayolah. Yang Kenapa? umurnya tuh cuman karena banyak, umurnya beda-beda dan aku paling jauh Kak Adli. Jadi antara umur aku sama kakakku yang paling muda itu paling jauh. Karena aku emang lahirnya paling belakang banget dan emang agak tidak terduga sama papa dan mama karena mereka tuh kayak udahlah kayaknya nggak akan bisa hamil lagi gitu ya. Taunya berojol aku . Ini kalau misalnya tidak mau bilang lahir tahun berapa kamu teh, boleh tidak ya kasih gambaran saja selisih antara 7 dan 8. Terus nomor 1 umurnya sekarang berapa? Oke, Kan nggak kalau bakal tahu juga ya. Iya, kalau yang nomor 1 tuh umurnya udah hampir udah nyentuh Jangan 45. bilang. 45-an. 45 itu berapa? 2980 kah? Wow. Iya 1980 berarti kan lahirnya. Iya. Berarti seumuran Rata-rata dengan koko aku om tuh tante aku ya. Nah, koko aku tuh rata-rata lahirnya di 1800 atau 1800? 1800. sorry 1980. Rata-rata lahirnya di 1980 gitu. Dan kalau misalkan kalian mau tahu umurku, ya kita sebut saja dewasa muda. Nggak terlalu jauh sama Kak Adli gitu. Selisih aja deh kayaknya nggak apa-apa. Selisih antara 7 dengan 8 sampai 12 satu sio kah? Hampir satu sio semuanya dapat. Kalau misalkan selisih sama yang terakhir ya, jadi sebenarnya sama yang ke-7 itu aku selisihnya sekitar 8 tahunan. Oh. Iya jauh. Oh, ya pantas ya mungkin orang-orang kayak nggak nyangka bahwa bakal ada adik baru. Adek baru gak? Iya kan? Iya gak ada yang nyangka sama sekali. Makanya kayak ini anak paling kecil gitu kan. Ini kayaknya di chat udah pada ngomong bahasa. Iya di chat aku baca sebenarnya dari Kapten Ozen ke bawah itu dari tadi bahasa Cina, tapi aku tidak. Meskipun itu bisa dibaca dari bahasa apa sih? Romaji. Iya kan ya, bukan bahasa Cina tulisan dan aku Ya, bisa bukan baca tapi aku tidak kanji ya. mengerti. Ayo, semoga mengerti ya Dadang. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu mengerti atau tidak. Ya kita agak sedikit abaikan lah ya. Ada pertanyaan dari Roti Sepan. Apakah kamu artis satu-satunya di keluarga kamu, Dang? Begini, ini ceritanya cukup panjang ya. Jadi gini guys, sebenarnya kalau dibilang yang jadi artis satu-satunya di keluarga, iya betul. Tapi kalau dibilang yang bisa gambar, enggak. Karena aku sendiri sempat mengadaptasi cara gambar dari koko aku.
Jadi dulu antusias aku terhadap dunia seni itu dimunculkan salah satunya dari koko aku gitu. Koko yang keberapa ya? Pokoknya dia anak ketiga paling besar. Nah, ketiga paling besar itu yang pertama kali bikin aku pengen coba gambar. Begitu. Dia ngenalin aku ke dunia art. Meskipun ujung-ujungnya ya aku yang aku yang paling beda sendiri gitu dari antara yang lain gitu ya. Ini berarti kakakmu yang ketiga tadi itu tidak jadi artis, tapi masih kayak punya hobi menggambar kah? Iya, bahkan dia tidak meneruskan hobi gambarnya. Jadi literally yang masih ngegambar sampai sekarang tuh cuman koko aku yang ke terakhir. Jadi di atas aku satu, anak ketujuh, sama aku anak ke-8. Anak ketujuh sendiri ngegambar cuman buat keponakan doang. Jadi keponakan nih kayak ya manggilnya Asuk atau Akyu ya. Ya tergantung dia anak dari mana gitu. Nah, itu biasanya kayak Asuk nih gambarin dong, Akyu gambarin dong gitu. Asuk Akyu itu panggilan ke Oom. Iya, panggilan ke Om. Dan itu tergantung Kak Adli itu anak anak si ponakan ini tuh dari keluarga kita atau dari keluarga orang lain si bapaknya gitu. Kalau dari bapaknya keluarga kita manggilnya Asuk. Jadi misalkan nih kokoku punya anak, nah itu manggilnya Asuk anaknya ke aku. Tapi kalau misalkan nih cici aku punya anak, anaknya manggil ke Akyu gitu. Tulisannya Akyu. Akyu. Oh, aku pikir tadi Akyu. Terus tadi aku pikir tadi tulisannya Asuk. Itu ASUK. Ternyata bukan. Bukan, beda kali. I have no idea. Aku baru tahu sekarang. Ada pertanyaan lagi. Satu dari Toby One menanyakan, dari kakak-kakak Mang Dadang, apa ada yang jadi streamer juga, Mang? Gak ada, mereka tuh gaptek semua. Literally ya cuman aku yang melek sama teknologi, guys. Oh, oke. Apakah pas lagi Imlek atau Lebaran DKK juga kayak ditanya-tanyai begitukah? Tolong edit ini, tolong edit itu. Tidakkah? Well, yes. Oh, Dan bahkan oke. dari saudara yang lain tuh ada yang bilang kayak, Dang, kamu masih ngerjain komik, masih gambar-gambar? Iya. Ya mau ngapain lagi gitu kan, emang udah berterjun di sana udah 8 tahun, sayang gitu kalau tiba-tiba dilepas gitu kan. Gitu. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Alex R. Ni jiao shi me ming shi? Oh, di Chow sama Mingsa. Artinya apa? Saya tidak tahu. Namaku kalau panggilannya Dadang. Ah, udah sip, oke. Oh, siapa nama asli panggilanmu? Oke. Ni jiao shi me ming shi. Huruf depannya aja deh. Huruf depannya aja. Penasaran banget. Oh my god. Oh, siapa nama asli panggilanmu? Oke, aku pikir tadi siapa nama panggilanmu. Oke. Aku bacanya cuma belakangnya doang lagi. Bocorin nggak ya? Kan nama asli Iya, panggilan. nama asli. Begitu. Kalau misalkan nama panggilan asli ya, nama panggilan depannya aja A. A doang. Dan itu emang rata-rata kalau orang Chinese pasti panggilnya kayak gitu. Kalau misalkan namanya Chan Meiming, misalkan namanya Chan Meiming gitu ya, dipanggilnya pasti Aming. Nah, aku juga gitu. Aku juga dipanggil nama depan panggilannya A. Nah, udah, nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Aming artis itu Cina. Nggak tahu ya kalau Aming yang artis itu nggak tahu ya. Cuman biasanya kalau misalkan orang sana manggil seseorang itu pasti awalannya A. Jadi kan misalkan kayak yang tadi aku sebutin itu kan, belakangnya misalkan Ming gitu ya. Ya udah, dipanggilnya Aming gitu. Kalau nggak Chen Chao Hao gitu ya, misalkan Chen Chao Hao, berarti Ahou, alias kepleset, sorry. Beda ejaan nih. Oke. Saya belajar banyak hal baru hari ini. Iya. Sebentar ya. Baik, Ini kalau kayaknya begitu. Kak Kalau Alex ini belakangnya Chinese juga ya? nggak tahu ya, aku tidak tahu ya. Kalau belakangnya Su maka Jangan. eh, Bahaya. ini sebenarnya kalau dilihat sebenarnya di channelku ini banyak kok sebenarnya, tapi bukan channelku doang. Di Twitch yang aku tahu
mutually streamer dan viewer juga mostly kayaknya Chinese sebenarnya. Bukan artinya ke arah rasis deh kakak ya, tapi emang kayaknya banyak yang punya etnis Cina. Peranakan ya, kita sebutnya peranakan loh. Iya begitu kira-kira. Jadi well, I don't know, tapi sepertinya seperti itu. Kita lanjut kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan lagi. Sejak kapan streaming di Twitch Dang dan kenapa? Oke, sejak kapan aku streaming itu jujur baru tahun kemarin. Itu tuh aku literally baru cobain. Itu testing stream ya, itu benar-benar baru testing stream. Dan itu yang baru datang tuh cuma satu. Waktu itu yang ngebantuin aku tuh ada namanya Laudin. Kalau kalian tahu Laudin, kayaknya Nggak kayak tahu. tahu Laudin ya. Siapa Oke, ya? kali nggak tahu ya. Zombie Elf warna biru. Oke. Nah, dia salah satu yang bantu aku buat nyeting stream. Dan itu aku pertama kali nge-stream di Juli tanggal 8. Itu nggak lama dan itu cuman testing stream. Dan juga testing model waktu itu. Karena kan aku baru bikin model juga. Belum bikin model malah. Lagi testing pakai programnya. Gitu. Dan aku di situ literally yang datang baru cuma satu orang, yaitu Laudin. Nah, udah gitu kalau bener-bener yang streamingnya beneran gitu ya, udah sampai interaksi sama viewer, udah sampai main, udah sampai sambil memandang layar lebar lah ya. Itu 14 Agustus. Dan 14 Agustus itu memang istilahnya ulang tahun avatarku ini. Jadi nanti 14 Agustus guys, aku mau ngadain memang birthday stream buat streaming aku ini gitu. Bertepatan dengan emang baru pertama kali aku stream tanggal 14 Agustus. Begitu guys. Oke. 8 Juli teh berarti setahun ya, pas dengan episode kali ini. Betul sekali. Bertepatan Setahun. sekali ya. Iya, makanya aku agak-agak kaget kayak, oh my god, kok waktunya pas sekali gitu ya. Luar biasa gitu. Iya, somehow sebenarnya guys-guys yang kuundang itu kayak ada beberapa kebetulan. Kayak waktu itu si Luna pas aku undang pas lagi streaming di tahun yang sama juga sebelumnya. Jadi pas ulang tahun. Kemudian ada beberapa juga kayak yang pas besoknya mau hiatus atau besoknya mau cari kerja dan lain-lain. Macam-macam. Makanya kayak goodbye stream ya. Ya betul, kadang ada yang seperti itu juga. Ya begitulah ya kira-kira. Aduh, luar biasa kali. Kenapa luar biasa? Ya iya, apa ya? Ketidakpasan nih. Kebetulannya tuh pas banget gitu. Tidak Ya, terduga banget gitu. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Iya. Okay, that's cool. Feel like I'm hearing a cameo appearing on his first stream. We're all interconnected. Tahu sama Empin kah sejak lama? Dang. Enggak, aku nggak tahu sejak lama. Aku literally kayak baru kenal banyak orang tuh kisaran November Desember baru kenal banyak orang. Oke, ketemu Jadi, aku juga kayaknya di angka-angka segitu ya kalau tidak salah. Betul, itu saat November Desember tuh saat-saat aku lagi gencar-gencarnya buat kenalan sama berbagai macam orang gitu. Kamu follow akun aku dari September 2023. Nggak lama ya. Oke, kita lanjut. Tapi kenapa di Twitch? Oke, tadi juga sekalian tanya ya kenapa memutuskan untuk streaming. Aku sekalian cerita juga gitu. Oke, jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah waktu pertama kali streaming booming itu kayak Hololive dan lain-lain itu booming, jujur aku nggak pernah nonton yang namanya streaming. Oke. Bahkan streaming di Facebook pun aku skip, kayak apa sih gitu kan, kayak apa sih. Aku waktu itu belum mencicipi yang namanya asiknya menikmati stream, berinteraksi dengan streamer itu belum. Aku belum mencicipi dan aku kayak ngapain gitu. Masih nggak kebayang gitu, kayak udah mending yang lain gitu ya, mending aku main atau apa gitu. Karena aku juga orangnya kurang bisa fokus kalau misalkan aku sambil main sambil dengerin streaming orang tuh kurang bisa. Makanya aku memutuskan untuk baca manga dibandingkan nonton anime gitu kan. Nah, seiring waktu aku mulai ngelihat ini ada nih Hololive menarik ya. Hololive menarik nih. Aku salah satunya yang paling pertama kali aku suka itu Suisei dari Hololive kalau kalian tahu. Nah, itu tuh kayak oh ya asik juga ya, tapi aku nggak mau nontonin stream dia terus, agak-agak buang waktu kalau menurutku. Jadi aku paling nonton klip-klipnya yang rame-ramenya gitu. Nah udah gitu aku kayak
mulai di situ mulai mengenal dunia perstreamingan, dan di situ aku mulai ternyata temen in real lifeku ada yang streaming juga gitu kan, kayak oh my Serius? god, serius. Dan itu ternyata banyak. Kayak ternyata beberapa orang yang aku kenal sejak lama tuh ada yang jadi streamer gitu kan, kayak loh sejak kapan gitu kan. Udah gitu aku juga taunya sebenarnya tanpa dia ketahui gitu ya. Jadi dia juga kaget waktu aku tahu ternyata dia tuh streaming deh. Aku juga taunya nggak sengaja gitu ya guys. Aku juga bukan berarti nggak stalking, nggak. Aku taunya juga nggak sengaja, dan kayak kayak kenal deh ini. Terus aku coba tanya kan, lu streaming ya? Lu ini ya? Ih, jangan bilang-bilang gitu kan. Oh iya, tenang aja aman. Tapi gue nanya, lu itu? Iya. Terus kayak kita akhirnya sharing-sharing, terus gue kayak mulai tertarik gitu kan, mulai tertarik, terus kayak menarik juga ya interaksi gitu ya sama orang gitu ya. Apalagi waktu zaman pandemi, yang namanya interaksi sama orang itu sangat-sangat minim. Betul. Kalau boleh jujur, waktu pandemi aku bisa nggak ngomong sama orang tuh bisa hampir seminggu lebih. Di Nggak rumah ngomong aja sama orang berarti sama kan ya? Ngekos, aku kan udah nggak di rumah, udah berapa Iya. tahun ngekos ya, 4 tahun. Dan itu tuh literally jarang interaksi sama orang rumah, terutama pas pandemi. Dan aku beneran nggak ngomong sama orang seminggu lebih tuh, bener-bener bisa nggak ngomong sama sekali. Makanya waktu itu suaraku agak-agak pecah gitu ya, karena aku jarang dipakai pita suaranya waktu itu. Hah, Dan sebentar. aku Di rumah pun kamu nggak ngomong apa-apa, diem aja gitu. kan nggak di rumah, aku di kosan. Iya, di kos-kosan maksudku. Iya, Lagi di kosanku diem. diem, Diem. denger lagu pun nggak kayak gumam atau ngapa-ngapain gitu. Paling cuman angguk-angguk kepala gitu kan kalau lagunya lagi nge-vibing gitu ya. Oh, seminggu tidak dipakai pita suara. Iya, hampir seminggu atau seminggu lebih, tergantung aku harus ada tugas atau enggak. Kalau aku harus ada tugas atau ada kerjaan, baru aku ngomong. Oh, bisa ya? Iya, emang aku orangnya kalau lagi ditinggalin kayak gitu bisa bener-bener diem gitu. Nah di situ aku mulai ketahuan nih jeleknya aku kalau misalkan udah diantepin sendirian dan gak berusaha untuk bersosialisasi, udah hilang. Gak akan ada kabar, gak akan cari siapa-siapa. Betul. Itu aku kelihatan dari mana-mana sih. Oke, tapi maklum aja, biasa aja. Kan you are a human after all. Betul. Nah mataknya waktu itu aku mulai mikirin apa aku mulai stream juga kah, karena jujur aku harus tetap ngelatih yang namanya social skill aku untuk berbicara dengan yang namanya klien, berbicara juga dengan orang, menghadapi orang, ya pokoknya social skill itu tetap harus ada gitu. Itu satu yang penting dalam hidup. Gak mungkin kita tidak bersosialisasi sama sekali, terutama kita manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan suatu saat yang namanya sosial. Oleh sebab itu aku kayak streaming boleh juga nih. Belum lagi kalau aku dengar cerita dari temanku, itu bisa naikin engagementnya art aku. Apalagi saat itu kan aku waktu pandemi itu pas-pasan banget baru beres satu komik yang cukup bisa menyokong hidup aku waktu itu. Otomatis pendapatan aku bakal turun saat itu kan. Nah, karena pendapatanku waktu itu bisa turun, aku mulai mikirin apakah streaming aja ya. Karena itu lumayan nge-engage lagi. Karena kalau aku pakai yang namanya sketch mob terus Fiverr, jujur aja susah kalau nggak ada koneksi. Betul. Susah banget. Nah, yang mungkin Kadi juga ngerasain lah ya di Fiverr gitu ya. Itu susah kalau nggak ada koneksi. Nah, untuk sebab itu aku mulai pakai yang namanya sosial media, entah itu Facebook, entah itu Twitter. Nah, untuk Twitter sendiri sebenarnya aku baru pakai waktu aku streaming. Baru bikin pas aku tuh streaming. Baru diurus lebih tepatnya. Baru diurus pas waktu aku mau mutusin streaming gitu kan. Nah, udah gitu ya udah aku sekalian naikin penjualan komisi aku juga lah ya. Soalnya komisi aku jujur kehitungnya sepi. Karena aku lebih terkenal sebagai asisten komik waktu itu dibandingkan orang yang buka komisi. Sampai sekarang pun komisiku sebenarnya jalan, cuman nggak rame-rame banget gitu. Jadi aku masih coba untuk ngusahain lebih lagi gitu supaya bisa kedepannya lebih gacor ya gitu. Nah, kita lanjut ke cerita yang kenapa aku memutuskan untuk streaming. Nah, karena hal tersebut aku mulai streaming aja gitu ya. Kamu mau nggak bantuin? Aku nanya-nanya gitu kan. Aku nanya-nanya ke orang-orang yang aku tahu streaming juga. Ya boleh, coba kamu gini, kamu gini. Oh ya, aku catetin dulu. Ini kalau iklan kita tetap ngomong kah atau gimana?
Oh lanjut, nggak apa-apa. Aku Oh, masih lanjut denger lagi ya. kok. Oke. Waktu itu karena aku masih mikir panjang, jadi aku belum langsung stream. Di situ aku bangun dulu yang namanya koneksi. Nah, waktu aku bangun koneksi itu aku main ke stream-stream orang pakai akun ini Dadang. Di situ mulai pakai nama streamer Dadang. Oh I see. As in Nah, bikin audience dulu gitu ya, secara softly, baru nanti kalau misalnya iya. debut langsung, wah guys aku debut gitu ya. Iya, jadi sebenarnya emang aku mau cari temen juga, memang itu betul. Aku emang cari temen, cari komunitas, cari koneksi, itu betul. Itu bukan bohongan. Aku temenan sama kalian bukan bohongan, guys. Tenang, tenang. Oke. Tapi di satu pihak sekalian, guys. Sambil menyelam kenapa tidak sambil minum air? Tenggelam, nggak gitu ya? Gitu. Jadi ya udah sekalian aku cari-cari tahu dulu juga kayak orang tuh streaming kayak gimana sih, apa aja sih yang ditampilin sama mereka. Kayak waktu itu aku masih banyak overthinking kayak streaming itu harus kayak gimana sih, karena aku lihatnya tuh Suisei, Hololive, elah gitu kan. Itu sangat-sangat istilahnya udah tingkat tinggi. Iya yang Gak bisa terlalu aku wah samain yang sama kamu ini. lihat kan ya. Betul, makanya aku mau coba ke eh ranah lokal dulu gitu ya. Tapi bukan yang masuk agensi. Kalau udah Oke. masuk agensi ya pasti populer lah ya. Gitu. Jadi Tapi aku kenapa mulai di tuh Twitch? bertualang di Twitch. Karena aku setelah ngelihat, kan aku tuh survei dulu ya. Kalau enak tuh nge-streaming di mana ya? Dan menurutku paling enak di Twitch karena dia paling friendly buat orang-orang, terutama yang baru start. Dan dia tuh komunitasnya kuat. Jujur guys, dari semua platform yang pernah aku datengin, yang pernah aku lihat, yang pernah aku survei, Twitch itu komunitasnya paling kuat, paling solid, serius, gak bohong. Sedangkan kalau kayak di platform sebelah yang warna merah atau misalkan platform yang tangga nada itu, Tangga nada. tangga nada itu tuh yang biasa orang goyang-goyang. Oh si T. IOI double T. Oke. Nah itu tuh jujur cuman iya betul TTK. Itu tuh literally apa ya, kayak penontonnya ada yang sadis gitu kan, banyak yang nge-trolling, banyak yang menuntut kamu untuk banyak A B C D E. Menurutku itu sangat tidak family friendly untuk para streamer baru. Nah, jadi aku tuh survei dulu kenapa milih Twitch tuh, karena itu aku survei. Nah, seiring waktu aku kenal yang namanya Hype is Gone. Kalau kalian tahu Bang Hype, kalau kalian tahu Bang Hype, biasanya ya kalau streamer Indonesia tahu tuh yang namanya Bang Hype. Hype is Gone tuh pasti tahu. Kalau dia nggak kayak tahu bapak. gimana? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, kenalan dulu nanti ya. Oke. Aku udah bilang ke orangnya, aku tadi kan ke streamingnya dia gitu ya. Aku bilang Bang Hype, nanti aku bawa nama Bang Hype ah. Gitu. Jadi ya itu guys, salah satu yang mendorong aku untuk benar-benar pasti dan melakukan streaming itu Hype is Gone, karena dia yang bilang coba dulu aja. Di situ aku keinget moto hidup, salah satu moto hidup ya, salah satu moto hidup. Moto hidupnya itu apa? Nggak akan pernah tahu kalau belum dicoba. Jadi ya siapa tahu gacor gitu kan, streamingnya coba aja gitu. Oke. Panjang ya perjalanannya berarti. Iya, aku kayak nggak langsung udah stream aja, enggak. Aku muter-muter dulu guys. Oke. Baik, kita lanjut kalau begitu. Biasanya streaming apa aja Kak di Twitch? Apakah hanya main game single player atau juga kebuka untuk multiplayer? Oke, untuk yang biasa aku streamingin ya, seperti yang kalian tahu, aku biasanya streaming art ya, hari Selasa sama hari Jumat. karena Selasa art dan juga Jumat gitu ya. Jadi A belakangnya tuh diganti sama ART, bukan asisten rumah tangga ya guys. Oke. Art ya. Selasa Gitu. dan Jumat untuk seni. Betul, meskipun pada hari yang lain aku bisa melakukan hal tersebut. Ya sebenarnya gimana aku pengennya aja sih kalau di luar hari Selasa dan Jumat ya. Tapi biasanya kalau Selasa dan Jumat aku pasti streaming yang art, nggak pernah yang lain. Gitu. Tapi di samping streaming art, aku sendiri paling banyak kedua tuh biasanya streaming Pokemon Unite, game MOBA kalau kalian tahu. Sisanya random. Tapi biasanya seminggu diusahain sekali ya aku streaming gitu. Nah, untuk pertanyaan yang open for co-op atau multiplayer, sangat terbuka guys, sangat terbuka. Cuman
biasanya aku terkendala di space PC. Jadi emang space storage PC aku tuh udah nggak banyak guys. Jadi nggak bisa download game macem-macem. Kayak Overwatch, kayak aku sering banget tuh diajakin main Overwatch. Gak bisa, gak ada space ya guys. Maaf, punten pisan ya mah. Ini kalau misalnya kamu main hmm? game, bukannya mostly itu game mobile? Enggak, aku sendiri main Pokemon Unite itu bukan di HP, di PC pakai emulator. Why? Karena jujur HP ku udah nggak kuat untuk melakukan tes kayak main game gitu, udah nggak bisa. Aku pikir kamu teh di HP. Enggak, aku rata-rata main game tuh main game PC. Kayak HSR, Honkai Star Rail itu aku juga pernah streamingin dan aku mainnya di PC gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada yang bilang nih, lah kenapa nggak dihapus-hapusin? Aku ada satu game yang memang berat banget, 340 GB-an, judulnya Ark Survival. Nah itu tuh jangan minta dihapus. Kenapa? Karena aku masih mainin sampai sekarang dan itu yang memang ngabisin space aku banget. Makanya aku nggak bisa download game baru guys. Maaf kalau diajakin terus bilang nggak bisa gitu. Tapi bisa kalau game-gamenya di bawah 20 GB aku masih bisa kok. Oke. Game HP main di Gitu. PC juga enak apalagi buat stream. Iya, beberapa ada yang begitu. Cuma aku agak kepo. Iya, dulu Ark Survival. Dulu kayaknya aku pernah kayak giring Dadang untuk raid ke siapa ya yang sama-sama juga main Ark Survival kalau tidak salah, tapi aku lupa nama username siapa. Iya kan? Iya pernah. Waktu aku sering stream subuh ya. Karena sekarang Iya, aku udah betul. jarang stream subuh. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Dari aku pertanyaan sudah habis dan dari viewer ada satu pertanyaan lagi. Ada Mas _007 menanyakan, Dadang mulai gambar sejak kapan? Aku mulai gambar sejak kapan? Ini pertanyaan yang cukup bagus untuk Kak Adamas 007. Ini Oke, kayaknya beda ya antara mulai gambar sejak kapan dan mulai open commission atau bekerja dalam dunia pergambaran secara profesional. Betul, sangat beda. Ini ceritanya cukup panjang Kak Adri. Aku mulai gambar itu dari umur 3 tahun. Oh, Seperti aku bilang, karena kokoku lagi gambar. Waktu itu aku masih ingat banget, kokoku tuh gambar phoenix. Aku coba bikin phoenix juga kayak dia. Phoenix itu burung. Iya, burung api itu loh. Oh, Fire peacock. Oke. Nah, semenjak saat itu aku kayak, wah, menggambar asik ya. Terus aku coba untuk lebih explore di sana. Sampai akhirnya orang tua aku mutusin buat kamu les gambar aja. Karena waktu itu aku disuruh les gambar ya, yang namanya juga ya kalian ya sebagai anak-anak yang dididik sama Asian parent harusnya ngerti lah ya. Kalau kalian misalkan udah disuruh les pasti ujungnya males. Dan di situ aku mulai berhenti gambar. Oh, kemudian kenapa kembali? Nah, aku kembali itu jadi gini ceritanya. Aku tuh sering disuruh les tuh banyak ya. Waktu SD tuh aku disuruh les ini itu banyak. Salah satunya matematika, terus macam-macam lah. Termasuk gambar, musik, keyboard lah ya, bukan piano mahal guys. Jadi keyboard. Sampai waktu itu dibeliin gitu. Keyboard kamu latihan kayak, oh my god, this is so Asian parent gitu kan, disuruh latihan ini gitu. Nah aku terus kayak aku nggak suka semua dan kayak aku terkekang karena disuruh latihan, disuruh ngembangin. Di situ aku berhenti semua, SD sampai SMP kelas 2 menuju kelas 3. Di situ udah pada nggak ada yang ngelesin aku, udah pada istilahnya nyerah, suka-suka kamu lah, kamu mau apa? Jalan aja sendiri gitu. Udah Itu lah ya, pada mama nyerah. sama papa udah capek sama kamu terserah kamu aja sekarang. Kamu mau lesinnya, kamu mau itu terserah kamu gitu ya. Betul, karena sampai aku SMP itu nilaiku nggak ada yang bagus. Nilai les atau nilai akademik? Nilai akademik gak ada yang bagus. Rankingku nih guys, kalau mau tahu, rankingku itu aku bisa banggain. Ranking 2 dari bawah. Ya Tuhan. Kemudian apakah bounce back ke atas atau tetap di bawah sampai akhirnya selesai SMA? Nah, ini aku ceritain. Kan udah pada nyerah tuh karena nilaiku jelek terus ya. Olahraga jelek, apa jelek. Karena aku dikekang dan aku kayak tekanannya banyak gitu ya. Responsibility-nya tinggi. Kayak ayo dong kamu bisa gini. Tapi nggak mencuat banget, apalagi udah dilesin gitu kan, stres dan lain-lain. Dan pada waktu itu ya namanya juga anak kecil gitu kan, akhirnya burn out.
akhirnya jadinya jelek gitu kan. Nah, pada satu titik udah pada nyerah tuh ya. Aku pindah sekolah tuh waktu SMP kelas 2 karena satu dan lain hal yang tidak bisa aku ceritakan di sini. Dan akhirnya udah dilepas tuh, semua les-les udah dilepas, udah nggak diajarin lagi. Jadi kalau sebelum ulangan atau ada PR atau apa tuh nggak diawasin, nggak dites lagi sama orang tua, cici, koko atau dan lain-lain, itu udah nggak pernah lagi. Jadi benar-benar dilepas. Nilai kamu berapa ya udah nggak apa-apa. Kayak ya udah kami terima aja lah. Kamu mau jadi kayak gimana yang penting beres dulu gitu ya. Nah, waktu SMP itu aku literally karena udah dilepas semua dan aku bisa ngelakuin apapun yang aku pengen dalam artian dengan caraku sendiri. Aku nggak pernah turun dari 10 besar. Oh, oke. Aku nggak Kemudian, pernah turun dari 10 besar. Dan kerjaanku di kelas cuma tidur aja guys. oh, oke. Ini sebelum masuk SMP dan bounce back ke 10 besar ranking di atas itu, apakah ikut lomba-lomba kah? Iya, disuruh ikut lomba ini, disuruh ikut itu. Paling mentok aku juara lomba apa, sepeda. Oke. Dari SMP Mentok ke gitu atas apa doang. ikut lomba? Kalau SMP ke atas itu biasanya dari sekolah ikut lombanya tuh. Sekolah tuh karena ngelihat aku cukup ada ini ya, ada potensi. Mereka tuh kayak masukin aku ke eh apa ya disebutnya ya? Apa sih, cerdas cermat ya disebutnya ya? Aku lupa. Ya kayak Oh. cerdas cermat komputer, terus disuruh ya ini kamu gambar apa kayak gitu. Nah, di situ aku mulai ngegambar lagi, guys. Pada waktu aku mau naik ke kelas 3 itu bener-bener aku mulai serius gambar lagi. Di situ nih ya. Di situ aku mulai melakukan komisi kecil-kecilan yang tidak bisa dibilang komisi. Kenapa? Ada temanku bilang, ayolah gambarin gue lah. Nggak mau, males, capek gitu kan. Ya aku terkenal sebagai orang yang malesan dan capek gitu ya. Nggak mau nurutin kata orang gitu. Rebel gitu. Nah udah gitu, ya udah gue bayar. Emang lu mau bayar berapa? 1.000 lah. 1.000? Alah, iya 1.000. Serius, literally 1.000. Ya udahlah, anggap aja kayak waktu itu kan aku sering ke warnet ya. Aku jujur waktu itu anak warnet kali. Aku hampir tiap hari ke warnet dan itu waktu ke warnet minimal 6 jam. Nah, ya udahlah lumayan nambah-nambah udah, dan aku juga kayak iseng juga ya gambar. Ya udah, aku belum ngerti value gambarku tuh segimana. Nah, waktu itu aku mulai gambar, masih jelek ya gambarku ya. Itu dibayar 1.000 atau 500 perak. Tergantung orangnya lagi mau ngasih atau enggak. Dan bahkan sampai sekarang ada yang belum dibayar gambarnya. 3 gambar belum dibayar, aku masih ingat. 3 gambar kali 1.000, 3.000. Iya. Jadi kayak waktu itu ada 3 gambar yang dia ambil gitu aja dan dia belum bayar sampai sekarang. Pelit Itu juga kamu ya. Well, 3.000 Ya, masih diingat sampai sekarang ya. iya masih aku ingat deh. Tapi aku nggak dendam. Cuma diingat aja. Iya. Nanti kan aku bisa ketik ya dan ditulis bold gitu. Ini streamernya tidak dendam ya guys ya, cuma diinget sampai nanti Diinget mati ya. diinget itu. Jujur aja ingetanku soal yang begitu cukup kenceng ya guys. Jadi kalau boleh jujur, ingetanku tuh biasanya kalau misalkan baru kejadian nggak akan keinget. Tapi biasanya kalau udah lama itu keinget terus. Makanya pada teman-temanku tuh pada bilang, kamu SMS ya, short memory syndrome gitu kan. Kayak iya bener sih, aku kalau jangka pendek bakal lupa, tapi kalau udah lama bakal inget terus gitu. Nah, dari saat itu, nah ini awal kenapa aku serius gambar. Waktu aku gambar-gambar iseng, waktu itu belum serius, aku gambar kan, kayak waktu itu lagi heboh-hebohnya shonen komik ya, shonen manga. Nah, shonen manga waktu itu lagi heboh-hebohnya dan aku di situ, wah aku pengen nih bikin ya. Kalian tau lah kalau yang suka manga-manga kayak gitu ya. Aku pengen nih bikin karakter MC original karakter sendiri gitu kan. Aku pengen bikin aku bikin tuh yang namanya masih muda ya. Pengen bikin yang berotot gitu kan. Nah, waktu kan bikin berotot, aku diajakin sama kokoku. Yang aku bilang waktu itu pertama kali bikin aku pengen gambar. Dia bilangnya, ini otot atau lipatan lemak? Karena waktu itu aku belum bisa gambar otot perut ya. Jadi emang kayak cuman garis-garis gitu dan akhirnya kayak ya kalau aku lihat sekarang sih kayak lipatan lemak ya. Nah, di situ aku kayak terbakar, tidak apa ya, tidak terima gitu diajak kayak gitu. Di situ kayak lihat aja nanti gua susul gitu ya.
sampai akhirnya beneran aku susul gitu. Cuman api membara yang bikin aku pengen ngasih paham dia gitu, enggak, itu udah nggak ada lagi. Aku biar emang karena seneng gambar aja gitu sekarang. Itu. Jadi nggak ada, aku nggak dendam guys. Gitu. Jadi semenjak saat itu aku mulai seriusin gambar sampai akhirnya aku lulus SMA. Itu tuh mulai titik balik aku untuk sampai ke karir aku yang sekarang. Gitu. Waktu aku SMA itu aku dikasih pilihan beberapa guys. Apa aja? Satu, aku kuliah ke Singapura ngambil fine art dan itu aku udah ya, itu aku udah sediain, aku literally tinggal bayar ya. Aku tinggal bayar untuk tinggal di sana doang. Tapi saat itu nggak diterima sama keluarga. Keluarga nolak, nggak boleh. Why? Aku udah nyiapin gitu kan. Aku di situ kayak apa sih, sebel banget gitu. Aku mau kuliah ke Singapura gitu. Apa salahnya ke Singapura belajar fine art gitu kan? Dan aku tuh cuma minta uang buat ini doang, buat dibiayain hidup di sana doang gitu. Untuk setahun itu juga gitu. Aku minta gede langsung untuk setahun gitu. Nah, udah gitu pilihan kedua aku, ya udah kan itu nggak diterima tuh. Aku ambil pilihan kedua aku. Ya udah, sebenarnya ini kedua dan ketiga sebenarnya. Pilihan kedua tuh jadi dokter, pilihan ketiga jadi dokter hewan. Mirip-mirip lah ya. Tapi kalau dokter hewan, aku harus ngambilnya ke UGM di Yogyakarta. Dan itu juga nggak disetujuin. Dokter juga nggak disetujuin. Sebenarnya Jadi kamu ambil apa? Untuk apa dijelaskan tadi mau ambil fine art dokter dan dokter hewan tapi nggak diambil apa-apa yang disetujui? ya, Apa yang kamu Willy, ambil? sabar. Kan Lama pilihannya ada kali banyak aku ya. kesel. Iya. Sabar kali. Jadi gini, yang kedua itu sebenarnya aku yang nggak mau jadi dokter. Aku lebih pengen jadi dokter hewan. Makanya aku tolak yang kedua. Sebenarnya udah disuruh jadi dokter. Nggak, aku nggak mau. Lebih baik jadi dokter hewan. Nggak boleh jadi dokter hewan. Kamu harus ke Yogyakarta. Nggak boleh. Ya udah, pilihan keempat apa? Ya udah, aku ambil DKV. Ya udah, DKV sana. Ya udah, aku kuliah sampai akhirnya aku ambil kuliah DKV. Tapi di situ belum mencapai titik di mana bisa dibilang aku bakal menemukan aku mau kemana gitu. Di situ aku literally kayak terpaksa aja guys. Aku juga sebenarnya nggak suka banget sama desain. Tapi Karena desain tuh harus nurutin klien. Sedangkan betul. kalau fine art idealis kita dong. Gitu. Oh, emang keras kepala dari kecil ya kebentuknya. Betul sekali. Nah, udah gitu ya udah aku ikutin aja ya, karena dibiayain juga aku nggak bisa ngomong apa-apa dong gitu ya. Gak kuliah juga nggak boleh gitu ya. Ya udahlah aku kuliah gitu. Sampai pada suatu saat di semester berapa aku lupa. Aku terpaksa ngambil cuti kuliah karena keluarga aku tuh kecelakaan beberapa orang, kompornya meledak. Oh. Dan itu butuh biaya rumah sakit yang cukup besar, gak bisa bayar kuliah, dan aku mutusin buat ya udah cuti dulu. Sampai akhirnya jatah cutiku habis. Gak bisa lagi kuliah. Ya udah putus kuliah di DO karena nggak bisa bayar. Di situ dosen udah mencoba mempertahankan, udah kamu coba ini nggak bisa, aku teh harus sambil kerja. Ini keluarga siapa yang nyari duit gitu kan? Nah, semenjak saat itu aku mulai kerjanya juga bukan kerja yang sekarang. Aku literally kerja kayak sempat jadi belajar ke tukang cukur, barber gitu ya. Terus sempat jadi sales, sempat bikin kopi juga gitu, macam-macam kerjaannya. Kayak aku ambil yang bisa aku ambil. Nah, pada saat itu waktu aku putus kuliah, aku kan tergabung dalam satu UKM yang menjurus ke komik ya. UKM itu menjurus ke komik, dan di situ aku dapat emang channel beberapa. Aku ditawarin sama waktu itu aku sempat jadi ketua di UKM itu kan. Jadi emang ketua sebelumnya yang nunjuk aku itu sempat bilang lagi ke aku, nih, karena kan waktu itu kelihatan gitu ya, aku tuh ada potensi di situ. Nah, dia mau nyoba aku supaya dioper ke kenalannya ini yang emang udah jadi komikus gitu. Nih, kamu di sini aja. Akhirnya aku magang di sana di studio. Terus sampai akhirnya aku dilirik juga sama kenalannya yang lain gitu ya, sama kenalan autor yang lain. Dan akhirnya dipekerjakan di komik yang cukup terkenal yang tidak bisa aku sebutin sekarang. Kenapa?
Kalau aku sebutin nanti nama asliku ketahuan, karena di kreditnya pakai nama asli aku gitu ya. Nah, sampai sekarang akhirnya jadi pekerjaannya sekarang gitu. Jadi emang perjalanannya cukup panjang untuk sampai jadi job yang sekarang tuh nggak mudah gitu. Banyak naik turunnya ya, roller coasternya kerasa sekali ya, dari basically tadi disuruh les sana sini dan kemudian harus hingga di titik ekonomi yang susah kayaknya. Iya bener, ekonomi, aduh itu apa ya, basically kalau boleh dibilang tuh kayak neraka dunia asli coy. Iya betul kan ya. Neraka dunia asli, terasa banget susahnya. Oh my god, dang. Apalagi pas putus kuliah, jujur ya, pas putus kuliah aku sempet depresi. Aku sempet pakai motor aku itu gak tahu kemana. Aku kayaknya udah sampai keluar kota itu. Aku sampai lihat kiri kanan tuh cuman isinya sawah doang. Dan aku nggak tahu kemana. Aku literally nyasar. Paham. Itu kayaknya momen dimana kamu kayak ngendarai motor doang tapi kamu nggak sadar kemananya kan ya. Kayaknya Iya, setiap betul. orang di dunia pernah ngerasain momen yang sama. Iya, udah gitu kayak sambil mikir gitu kan, nikmatin jalan gitu kan, tapi nggak tahu kemana gitu. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa komentar, tapi tadi aku mau tanya sesuatu. Kamu teh, Boleh. tapi jangan kesinggung ya. Berarti lulusan SMA? Iya, bisa dibilang lulusan SMA. Aku nggak S1? ada sama sekali S1, nggak ada. D pun nggak ada. Sebenarnya waktu itu ada yang bilang kamu sebenarnya udah bisa ngambil D3. Karena kan udah beresin berapa semester kuliah gitu kan. Tinggal pindah gitu kan ya? Iya, sebenarnya kamu bisa. Tapi nggak aku ambil karena pengurusannya cukup repot waktu itu dan membutuhkan uang lagi. Iya betul. Gitu, jadi aku nggak lah, udah nggak apa-apa. Di kerjaan aku yang sekarang pun nggak mandang ijazah kok. Betul. Gitu. Oke. Ini ada komentar sebenarnya tadi, tapi karena kamu lagi cerita asiknya, jadi aku tidak potong. Ada komentar dari Bawang, ada 5 main karakter. Tapi main karakternya dari tadi kerasa banget ya. Dari yang di atas dan tetap stabil di atas, kemudian tiba-tiba turun ke bawah dan wah ya begitulah ya. Iya, sampai ada redemption arc ya. Iya, redemption arc itu ternyata di bawah ke depannya jauh lebih redemption lagi. Oke. Jadi kayak ngeboncingnya tuh lebih jauh lagi gitu. Betul. Habis boncing ternyata tak boncing lagi. Iya, nah itu turunnya bener-bener kerasa ya antara puncak dengan lembahnya. Wah. Oke. Ada komentar juga, siapa tahu terada hikmahnya. Suatu saat $3,000 tapi bukan per gambar, per jilid komik. Ini Amin. kayaknya si Alex tadi nggak dengar, tapi dia ini sebenarnya gacor. Jadi basically uang itu enggak, tapi kan tadi emang di awal dibilang ya, dia kan ada beberapa project, kadang emang sepi komisi atau kadang rame bisa 5 dan itu uangnya banyak, jadi gacor gitu kan ya. Iya kan? Iya, betul. Oke. Tapi gak salah ya guys, jadi emang aku sekarang hidup masih biasa-biasa aja. Nggak bisa dibilang sudah mapan, enggak. Gitu. Oke. Ada komentar terakhir dari Sektaf ini. Manusia-manusia short term, memorinya sekalinya ingat bisa seumur hidup. Isi memorinya lengang soalnya. Astaga, gak gitu juga. Tapi mungkin iya ya, mungkin ya. Oh ya Tuhan, aku tidak nyangka kamu teh ternyata ada di titik yang mungkin benar-benar di puncak langit dan kemudian tiba-tiba jatuh ke bawah liang Ya. kubur. Kayaknya lebih bawah daripada liang kubur ya. Iya, understood, tapi wah ya. Tidak menyangka. Padahal pertanyaannya hanya Dadang mulai gambar sejak kapan? Iya, jadi panjang, maaf ya kan. Jadi maaf ya. Nggak apa-apa. Wah, oke. Pertanyaan dari aku sudah habis. Dan kalau sudah habis berarti kita bisa break setelah ini. Dan reviewer juga belum ada pertanyaan lagi. Sepertinya kita akan break setelah ini. Sebenarnya ada 6 lagu dari tadi sudah di request. Ada Look at Me dari Twice, ini tadi di request oleh Captain Ozen. Ada Nobody dari One Republic, di request oleh Angkero Kun. Ada Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu dari Fionita, di request oleh Alex. Terus ada 2 lagu lagi sebenarnya di request tadi oleh Artak serta Mas Kun. Tapi kita cuma bisa putarkan 3 setelah ini. Jadi 2 lagu lagi nanti akan kita putarkan setelah segmen kedua ya. Setelah ini kita akan break sebentar. Ada 3 lagu, Look at Me, Naman Barapa dari Twice,
di request oleh Captain underscore Ozen. Lalu ada Nobody dari One Republic di request oleh Angkero Kun, dan ada Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu dari Fionita di request oleh Alex. Oke, biar saya bisa turun sebentar ke bawah ke dapur mau bikin kopi, dan Dadang mungkin mau istirahat sebentar. Kita break Aku sebentar juga mau setelah bikin ini ya. kopi kok. Aku juga mau bikin kopi dulu kok. Oke. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.